Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik deskriptif bab 5 ukuran letak data. Pembahasannya pengertian letak data, macam-macam ukuran letak data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil, baik itu data individu atau tunggal atau juga data berkelompok. Langsung saja. A. Pengertian letak data. Letak data adalah sekelompok ukuran yang diurutkan nilainya menjadi bagian-bagian sama seperti 4, 10, 100 bagian yang sama. Hidayatullah 2015. Jadi sekelompok data atau ukuran yang diurutkan dari yang nilainya terendah hingga ke yang tertinggi menjadi 4 bagian, itu kita sebut sebagai kuartil. Kalau 10 bagian yang sama itu kita sebut desil, dan 100 bagian yang sama kita sebut persentil. Ukuran letak merupakan ukuran untuk menentukan di mana letak data dari sekumpulan banyak data yang ada. Ukuran letak yang membagi dua bagian yang sama disebut median, sebagaimana yang telah dibahas bab sebelumnya. Sebelum menentukan ukuran letak data, yang menjadi langkah utama adalah mengurutkan data dari yang terendah ke yang tertinggi. Jadi itu adalah langkah utama dalam menentukan letak data, baik itu kuartil, desil maupun persentil. Macam yang pertama, bagian B ya, kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil data tunggal. Kuartil adalah ukuran atau data yang diurutkan nilainya, tentu kalau diurutkan itu dari yang terendah ke yang tertinggi ya, menjadi 4 bagian yang sama. Langkah awal adalah mengurutkan data ya, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Kemudian untuk menandai keempat bagian tersebut kita notasikan untuk kuartil 1 dengan Q1, kuartil 2 Q2, dan kuartil 3 adalah Q3. Keterangan ya. Q1 adalah nilai yang membatasi 25% frekuensi di bagian kiri atau atas dan 75% di bagian kanan atau bawah. Jadi kalau kiri itu kalau dalam bentuk grafik ya. Kemudian kalau atas bawah itu kalau dalam bentuk tabel. Kemudian Q2 adalah nilai yang membatasi 50% frekuensi di bagian kiri atau atas dan 50% di bagian kanan atau bawah. Kemudian Q3 adalah nilai yang membatasi 75% frekuensi di bagian kiri atau atas dan 25% di bagian kanan atau bawah. Mungkin sedikit abstrak, nanti akan dibahas penggambaran untuk memudahkan pemahaman. Ini dia. Kuartil data tunggal masih rumusnya untuk kuartil data tunggal ya, yaitu QI. I itu bisa diisi dengan 1, 2, dan 3 karena ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau di sini 1, maka di sini juga 1. Kalau di sini 2, di sini juga 2 karena I. Kalau di sini 3, maka juga sama, di sini juga 3. Rumusnya adalah QI sama dengan I dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 4. Karena membagi menjadi 4 bagian yang sama, maka pembaginya adalah 4. Keterangan QI letak kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3. Sedangkan I itu adalah indeksnya. Misal Q1 ke, maka berarti kuartil ke-1, kalau 2, ke-2, dan ke-3. N adalah jumlah data atau total frekuensi. Untuk penggambarannya, untuk memudahkan yang pemahaman yang tadi, ini dia. Jadi sebaran datanya nanti dibagi 25%, 25% yang sama sehingga menjadi 4 bagian. Lah yang dimaksud dengan Q1 tadi adalah 25% di bagian kiri dan 75% di bagian kanan. Kalau Q2 50% di bagian kiri, 50% di bagian kanan.
Kalau Q3 ya berarti adalah 25% di bagian kanan, 75% di bagian kiri. Itu yang dimaksud. Untuk mempermudah pemahaman rumusnya, kita bahas contoh untuk data tunggal. Contoh 1, misalnya ada data seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 data, berarti N-nya adalah 7. Penyelesaian yang pertama kita urutkan terlebih dahulu. Sehingga kalau diurutkan 12, 14, 15, 15, 19, 20, dan 21. Setelah diurutkan, untuk mencari Q1, maka kita masukkan saja ke rumusnya. Berarti I-nya nanti kita ganti dengan 1 karena Q1. Kemudian N-nya adalah jumlah datanya, yaitu 7 ditambah 1 per 4. Sehingga sama dengan 7 tambah 1 kali 1, yaitu 8 per 4 sama dengan 2. Artinya, maka Q1 itu terletak pada data kedua, yaitu 14. Dapat dari mana 14? Kita perhatikan urutan datanya. Data pertama, data kedua. Berarti data kedua adalah 14. Dengan cara yang sama untuk Q2. Kita masukkan untuk 2-nya, berarti di sini 2, kemudian N-nya tetap tambah 1, yaitu 7 tambah 1 per 4, sehingga 16 per 4. Maka Q2 terletak pada data yang keempat, yaitu 15. 1, 2, 3, 4. Berarti Q2 adalah 15. Kemudian Q3 juga sama caranya, yaitu I-nya berarti 3. Berarti 7 ditambah 1, yaitu 8 kali 3, 24 per 4 sama dengan 6. Berarti Q3 terletak pada data ke-6, yaitu 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk mencari kuartil data tunggal. Kita lanjutkan untuk data yang berkelompok. Rumus kuartil data berkelompok. Ini dia. QI sama dengan B kecil plus L dalam kurung IN per 4 dikurangi FK per F. BB itu adalah batas bawah kelas kuartil ya, ditambah lebar kelas, kemudian IN itu I adalah kuartil ke-1 atau kedua atau ketiga misalnya. N adalah jumlah datanya, kemudian FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, kemudian F itu adalah frekuensi kelas kuartil. Jadi keterangan lengkapnya seperti ini. Ya. Jadi hati-hati di sini FK dan F. Kalau ada FK berarti frekuensi kumulatif, namun frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kalau F itu adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Ini kalau misalnya Q-nya 1, maka frekuensi kelas kuartil ke 1. Kalau Q-nya 2 berarti frekuensi kelas kuartil ke 2. Dan seterusnya. Untuk memudahkan pemahaman, kita langsung saja coba untuk contoh soal data yang berkelompok. Contoh 2. Misalkan saya punya data seperti ini. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dalam bentuk interval nilai. Frekuensinya, kemudian total frekuensinya adalah 24. Kemudian ada juga frekuensi kumulatif. Nah, untuk menghitung Q1, Q2, Q3 itu nanti kita harus menentukan terlebih dahulu data-data yang diketahui. Mungkin dari rumusnya, untuk memudahkan pemahaman, saya tampilkan lagi untuk rumus kuartil data berkelompok. Untuk menyelesaikannya, jadi yang diketahui yang pertama adalah N. N itu adalah total frekuensi, yaitu 24. Kemudian lebar kelas, yaitu 9. Dapat dari mana 9? Pada bab distribusi frekuensi, ini sudah dibahas secara mendetail. Untuk menentukan lebar kelas adalah dengan cara berhitung 58, 59,
hingga 66. Itu adalah 9 lebarnya. Lah, kalau sudah diketahui, maka kita tinggal menentukan Q1. Menentukan letak kuartil Q1. Langkah yang pertama adalah, karena data ini sudah terurut dari yang terendah, intervalnya dari yang terendah hingga yang tertinggi, maka kita harus menentukan IN per 4 ini dulu. Karena ini merupakan letak dari Q1 atau QI. Kalau 1 berarti Q1, kalau 2 berarti Q2, kalau 3 berarti Q3. Berarti nanti di sini ngikutin ininya saja, Q1. Misal untuk Q1 berarti IN per 4. Kita cari ini terlebih dahulu. Sama dengan I-nya adalah Q1 berarti 1, sedangkan N-nya 24, total frekuensi. Dibagi 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Apa maknanya 6? Berarti letak kuartil yang pertama itu adalah di data yang ke-6. Nah, kita coba lihat dulu frekuensinya. Data ke-6 itu ada di kelompok yang mana? Kita bisa menggunakan salah satu di antara duanya ini. Jadi kalau kita menggunakan frekuensi kumulatif ya, berarti kelompok pertama ini diisi oleh data ke-1, ke-2, dan ke-3. Karena ada datanya itu ada 3 frekuensi kumulatif. Lah, sedangkan untuk yang kelompok kedua itu diisi oleh data ke-4, 5, sampai dengan ke data ke-15. Berarti data ke-4 hingga ke-15. Maka data ke-6 itu terletak di kelompok yang kedua. Sehingga kita bisa menandai bahwa untuk Q1 itu terletak di sini, di kelompok yang kedua. Kalau sudah, maka untuk memasukkan ke dalam rumusnya ini berdasarkan data di kelompok yang kedua. Contohnya adalah BB, yaitu batas bawah kelas kuartil. Nah, kelas kuartilnya adalah interval yang kedua, berarti batas bawahnya 67 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 66,5. Ditambah L. L-nya adalah 9. Kemudian IN per 4 tadi, IN per 4 adalah 6, berarti tinggal masukkan saja 6. Kemudian dikurangi lagi dengan 3. 3 itu adalah frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif berarti yang ini sebelum kelas kuartil. Nah, karena kelas kuartilnya adalah kelompok yang kedua, maka yang dimaksud frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah frekuensi kumulatif yang kelas pertama atau kelompok yang pertama, yaitu 3. Karena makna dari FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelum kelompok yang kedua berarti yang kelompok yang pertama, frekuensi kumulatifnya. Maka di sini 3 FK-nya. Dibagi dengan 12. 12 itu apa? Adalah frekuensi kelas kuartil. Nah, kalau yang ini adalah frekuensi kelas kuartil, kalau ini frekuensi kumulatif. Berarti frekuensi ini, tabel yang ini yang kita pakai. Kelas kuartil tadi di kelompok yang kedua, berarti frekuensinya adalah ini, 12. Sehingga di sini kita bagi dengan 12. Setelah itu 66,5 ditambah 9 dalam kurung 6 kurangi 3 hasilnya 3 dibagi 12. Kemudian kalau dijumlahkan atau dikalikan, yaitu 27 dibagi 12 hasilnya adalah hasilnya adalah 2,25. Kemudian kalau ditambahkan hasilnya adalah 68,75. Operasional sederhana kalau seperti itu. Yang penting kita bisa menentukan nilai-nilai yang ada di rumus kuartil data berkelompok ini. Contoh yang kedua caranya sama ya. Untuk mencari kuartil yang kedua, maksudnya kita harus menentukan letak kuartil kedua terlebih dahulu. Caranya adalah IN per 4. Kita cari lagi seperti ini. Karena I-nya adalah 2, maka kita masukkan di sini 2. Kalikan N, yaitu 24. Dibagi 4 sama dengan 12. Lah, berarti Q2 itu terletak pada data 12. Kita lihat frekuensi kumulatifnya lagi. Data ke-1 sampai ke-3 itu ada di kelompok pertama, sedangkan data ke-4 sampai dengan ke-15 itu ada di kelompok yang
2. Maka Q2 itu terletak di kelompok yang kedua. Kalau sudah ketemu, maka tinggal kita masukkan saja. Berarti untuk BB-nya sama ya, batas bawah yaitu 66,5 ditambah 9 dalam kurung ya 12 kurangi 3 dibagi 12. 12 itu didapatkan dari ini, kemudian dikurangi 3. 3-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, berarti adalah 3. Kemudian 12-nya juga sama karena ini adalah F, frekuensi kelas kuartil. Sehingga kalau dihitung nanti ketemu hasilnya adalah 73,25. Caranya sama. Begitu juga dengan cara mencari kuartil yang ketiga. Untuk menentukan letak kuartil Q3, berarti IN per 4 sama dengan 3 kali 24 per 4, hasilnya adalah 18. Lah, berarti Q3 itu terletak pada data ke-18. Berarti kalau kita lihat dari frekuensi kumulatif, data ke-18 itu terletak di kelompok yang ketiga. Karena kelompok yang ketiga itu adalah memuat data 16, 17 hingga 19. Nah, berarti batas bawahnya kita menggunakan kelompok yang ketiga. 76 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 75,5. Lebar kelasnya tetap 9. Kemudian 18 ini kita masukkan ke sini. Kemudian FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu sebelum kelompok yang ketiga. Berarti adalah 15. Dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Diingat untuk ketiga itu ternyata adalah kelompok yang ketiga. Frekuensinya yaitu 4, sehingga masukkan ke sini. Nah, nanti dimasukkan saja 75,5 ditambah 9, 3 per 4, hasilnya adalah 75,5 ditambah 6,75 sama dengan 82,25. Itu untuk kuartil data kelompok. Selanjutnya adalah desil. Desil untuk data tunggal. Desil adalah ukuran data yang diurutkan nilainya menjadi 10 bagian yang sama. Jadi kalau kuartil tadi 4 bagian yang sama, kalau desil itu adalah 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil nanti itu menjadi 100 bagian yang sama. Caranya hampir sama, hanya saja yang berbeda adalah pada bagian rumusnya, yaitu pembaginya 10. Sedangkan ini adalah gambaran untuk memudahkan bahwa kalau desil dibagi menjadi 10 bagian, berarti 10%, 10%, 10%. Menjadi 10% yang sama. Lah, D1, D2, D itu artinya desil ya, sampai dengan D9. Yang membedakan antara desil dan kuartil adalah pada pembaginya saja. Kalau kuartil pembaginya adalah 4, kalau desil pembaginya 10. Untuk rumusnya sama. Bahkan untuk persentil nanti itu pembaginya adalah 100. Untuk data yang lainnya hampir sama, tidak ada yang berubah. Sehingga nanti untuk desilnya ada D1 sampai dengan D9. Kalau ya kuartil tadi dari KQ1 sampai dengan Q3. Kita lanjutkan untuk contoh agar memudahkan pemahaman rumusnya. Contoh misalnya terdapat data, ada 19 data kalau nggak salah ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Total N-nya adalah 19. Untuk mencari D1, maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. D1, I-nya berarti 1, N-nya berarti 19, banyaknya data 19, ditambah 1, dibagi 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Berarti D1 terletak pada data yang kedua. Kita hitung
1, 2, berarti 10. D1 berarti terletak pada data yang kedua, yaitu 10. Cara yang sama adalah misal kita cari D6 ya. Maka masukkan saja I-nya, karena I-nya adalah 6, maka di sini kita masukkan 6. 19 tambah 1 juga sama, dibagi 10. 19 tambah 1 20, kalikan 6 120, bagi 10 hasilnya 12. Berarti D6 terletak pada data ke 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, yaitu 60. Cara yang sama juga untuk D9, tinggal masukkan saja 9 dalam kurung 19 plus 1 dibagi 10. 20 kali 9 180, bagi 10 sama dengan 18. Berarti D9 terletak pada data ke 18, yaitu 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18, yaitu 90. Itu untuk contoh desil data tunggal. Sekarang bagaimana untuk desil data yang berkelompok? Desil data berkelompok, rumusnya adalah sama dengan kuartil, hanya saja lagi-lagi yaitu pembaginya adalah 10. Kalau kuartil 4, kalau desil pembaginya adalah 10. Keterangannya sama juga. DI adalah letak desil ke I, kemudian BB batas bawah, L lebar kelas, I indeks desil ke 1 hingga ke 9. Sedangkan N adalah jumlah data. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Sedangkan F adalah frekuensi kelas desil ke I. Ya. Untuk mempermudah pemahaman ya, saya kira sama caranya dengan kuartil data berkelompok tadi, hanya saja kan sekali lagi pembaginya adalah 10 ya. Lanjut saja untuk contoh data berkelompok. Contoh 4. Dengan data yang sama, kita akan mencari nilai desil dari data berkelompok ini. Untuk mempermudah pemahaman, maka rumusnya saya tampilkan kembali di sini, sehingga untuk mempermudah pembahasan saja. Penyelesaian. Nah, kita cari tahu dulu yang diketahui N-nya ada berapa, yaitu total frekuensi 24. Kemudian L-nya masih sama, yaitu 9. Maka untuk misalnya kita akan mencari D5, desil ke-5 ya. Menentukan letak D5 berarti IN per 10 kita cari terlebih dahulu. I-nya adalah 5, berarti N-nya 24. Maka 5 kali 24 dibagi 10. 5 kali 24 adalah 120, dibagi 10 sama dengan 12. Kalau sudah ketemu, berarti D5 itu terletak pada data ke-12. Nah, kita lihat data ke-12 itu berarti terletak di kelompok yang kedua ya. Data 1 sampai ke-3 ada di kelompok yang pertama, data ke-4 sampai dengan 15 itu ada di kelompok yang kedua. Lah, kalau sudah berarti batas bawahnya kita ambilkan dari kelompok yang kedua. Berarti 67 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 66,5. Kemudian ditambah L yaitu 9. Kemudian I kali N per 10 hasilnya adalah 12 kita masukkan ke sini. FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Karena kelas kuartilnya adalah kelompok yang kedua, maka yang dipakai adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu adalah 3. Kemudian F-nya adalah frekuensi, bukan frekuensi kumulatif ya, tapi frekuensi kelas kuartil. Karena kelas kuartilnya tadi D5 itu atau desil ya, kelas desilnya adalah kelompok yang kedua, maka frekuensinya adalah 12. Ini hampir sama caranya dengan yang kuartil ya. Desil itu hanya perbedaan istilah saja dan pembaginya 10.
maka tinggal masukkan saja 66,5 ditambah 9 dan nanti hasilnya adalah 73,25. Itu untuk mencari D5. Misal kita mencari D9 ya, desil untuk yang ke-9, D9. Langkah pertama, IN per 10 terlebih dahulu. Berarti karena D9 maka I-nya adalah 9. Sedangkan N-nya adalah 24. Dibagi 10 nanti hasilnya adalah 21,6. Berarti D9 itu terletak pada data ke 21 lebih 0,6 misalnya itu ya. Antara 21 sampai dengan 22 misal kita anggap seperti itu. Maka data ke 21 dan 22 itu terletak di kelompok yang keempat. Karena kelompok yang keempat itu memuat data ke 20, 21, 22, 23 dan 24. Sehingga D9 itu terletak di kelompok yang keempat. Maka untuk batas bawahnya kita menggunakan batas bawah 85 kurangi 0,5 yaitu hasilnya adalah 84,5. Lebar kelasnya tetap 9. Kemudian dalam kurung IN plus per 10 kita masukkan ke sini yaitu 21,6 dikurangi 19. Lah dibagi 5. 19 dapat dari mana? 19 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Karena kuartilnya kelompok yang keempat, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 19. Sedangkan 5 itu adalah F, frekuensi kelas kuartil. Tadi kelas kuartilnya adalah kelompok yang keempat, berarti frekuensinya adalah 5. Nah, sehingga kalau disubstitusikan nilainya nanti ketemu dengan pembagian dan perkalian kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 89,18. Itu untuk desil data berkelompok. Selanjutnya ya adalah persentil ya. Persentil untuk data tunggal. Persentil adalah ukuran data yang diurutkan nilainya menjadi 100 bagian yang sama. Sebagai gambaran seperti ini. Jadi kita bagi menjadi 1% semuanya. Kemudian nanti ada P1 yaitu persentil yang pertama sampai dengan P99. Sedangkan untuk rumusnya adalah sama, hanya saja di sini berganti menjadi PI dan pembaginya adalah 100. Kalau kuartil 4, kalau desil 10, kalau persentil adalah 100. Caranya juga hampir sama. Contoh 5. Misal terdapat data seperti ini, maka sama caranya kita urutkan. Nah, urutkan ada 19 data. Kemudian kalau kita cari persentil 10 misalnya, maka I-nya 10 dalam kurung jumlah datanya 19 ditambah 1 per 100. 20 kali 10 200 dibagi 100 sama dengan 2. Berarti P10 itu terletak pada data kedua, yaitu adalah data pertama, data kedua yaitu 10. Selanjutnya juga sama caranya, hanya sedikit berbeda karena ada komanya di sini ya. Misal kita mencari P56 sama dengan, maka di sini juga 56. 19 ditambah 1 per 100, sehingga nanti kalau dihitung 1120 atau 1120 dibagi 100 hasilnya adalah 11,2. Berarti apa maknanya 11,2? Berarti ini data ke-11 tapi masih lebih sebesar 0,2. Berarti terletak pada antara data ke-11 dan data ke-12. Caranya untuk menghitung lebihan ini 0,2 ini sebenarnya kan data ke-11 tapi lebih 0,2. Maka caranya adalah P5,6 sama dengan data ke-11, X11 ini data ke-11 ya, ditambah 0,2
dalam kurung data ke-12 dikurangi data ke-11 ya. Karena antara data ke-11 dan ke-12, maka data 12 dikurangi data ke-11. Sehingga hasilnya data ke-11 yaitu adalah 55. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 55. Ditambah 0,2, data ke-12 nya adalah 60. Kemudian data ke-12 nya 60, data ke-11 nya adalah 55. Sehingga kalau nanti dikalikan, ini 0,2 kali 5 adalah 1, kemudian ditambah 55 hasilnya adalah 56. Berarti P56 hasilnya adalah 56. Kebetulan sama ini ya. Kebetulan sama. Misal juga untuk yang P80. Kalau ini lebih mudah. 80 tinggal masukkan saja 19 tambah 1 yaitu 20, kalikan 80 1600 bagi 100 sama dengan 16. P80 terletak pada data ke-16 yaitu 80. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 yaitu 80. Jadi caranya hampir sama, yaitu untuk persentil data tunggal. Bagaimana dengan persentil data berkelompok? Dengan cara yang sama juga dengan rumus kuartil berkelompok dan juga desil berkelompok, hanya saja pembaginya adalah 100. Keterangannya pun hampir sama. Hanya saja nanti indeksnya ini ada 1 sampai dengan 99. Karena dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Karena keterangan ini juga hampir analog dengan pembahasan sebelumnya, jadi langsung saja untuk penerapan rumusnya. Contoh 6, masih data yang sama untuk data yang kelompok, hanya saja kita nanti menghitung persentilnya ya. Rumusnya ini kita tampilkan kembali untuk mempermudah pemahaman. Kemudian kita cari yang diketahui. N nya tetap 24 dan L nya adalah 9. Untuk mencari misalnya saya ambil P37, maka sama caranya yaitu tentukan terlebih dahulu P37 dengan cara mengambil rumus yang ini. IN per 100 itu berapa? Karena I nya adalah 37, kemudian N nya 24, maka tinggal dikalikan kemudian dibagi 100. Nanti hasilnya adalah 8,88. Apa artinya 8,88? Berarti ya, P37 itu terletak pada data ke-8 mendekati data ke-9 misalnya. Lah, berarti data 8 dan ke-9 itu ada di interval yang kedua. Karena yang interval yang kedua itu ada data ke-4 sampai dengan data ke-15. Maka otomatis data ke-8, 9, 10 itu terletak di interval yang kedua atau kelompok yang kedua. Sehingga batas bawahnya kita ambilkan dari kelompok yang kedua. 67 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 66,5. Ditambah 9 yaitu lebar kelasnya. Kemudian 8,8 ini tinggal masukkan saja rumus ini ya. 8,88 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atau kelas persentil dalam hal ini. Berarti ini dia 3 dibagi frekuensi kelas persentilnya itu yaitu 12 sama dengan nanti ketemu adalah 66,99. Contoh yang terakhir, misalnya kita mencari P ke-95, maka kita tentukan dulu letaknya yaitu IN per 100, I nya 95 dikalikan N nya 24 dibagi 100 sama dengan 22,8. Lah berarti 22,8 terletak di kelompok yang keempat ya, dengan penjelasan yang sama bahwa data ke-20 sampai dengan 24 itu ada di interval yang keempat. Maka 22 atau 23 atau 24 nanti ada di kelompok yang keempat. Persentilnya berarti di sini nanti.
Maka batas bawahnya kita ambil, yaitu 85 kurangi 0,5. Hasilnya adalah 84,5. Ditambah 9 lebar kelasnya, kemudian IN per 100-nya kita sudah mencarinya tadi, yaitu 22,8. Dikurangkan dengan 19. Apa 19? FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Berarti sebelum kelompok yang keempat adalah frekuensi kumulatifnya 19. Kemudian F, frekuensi, bukan frekuensi kumulatif sekali lagi, tapi frekuensi. F ini adalah frekuensi kelas persentil, berarti 5. Karena di kelompok yang keempat frekuensinya adalah 5. Sehingga kalau dimasukkan 84,5 ditambah 9 dalam kurung, ini dikurangkan, hasilnya adalah 3,8 dibagi 5. Sama dengan, nanti kalau dihitung menggunakan kalkulator juga boleh, yaitu 91,34. Demikian, jadi ada secara keseluruhan ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Kalau kuartil adalah pembaginya 4 ciri-cirinya, kemudian kalau desil pembaginya adalah 10, kalau persentil itu adalah 100 dengan rumus yang sama. Kemudian yang terakhir adalah tugas untuk menentukan nilai dari Q3, D7, dan P83 dari data kelompok ini. Berarti yang digunakan rumusnya bukan rumus untuk kuartil tunggal atau desil dan persentil tunggal, tapi yang berkelompok. Sekian, ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.